mereka dikatakan bahwasanya makanan nggak ada, air nggak ada, mereka bilang, ada yang bilang gini, ini tanah para nabi, kami cukup makan daun-daun dari pohon-pohon aja kami udah kenyang kayak gitu. Yeah. Nah, yang aku mau bukan apa benar kayak gitu atau enggak, tapi gini, kok bisa anak-anak tuh setabah itu? Apa mereka nggak ada yang antum dengar ini gara-gara Hamas nih? Kan kalau IDF kan begitu ya ngomongnya ya. Hamas left behind its penduduknya, its people gitu kan. So, jadi semua disalin Hamas. Emang kalau di situ kejadian gitu atau gimana sih sebenarnya? Ya, jadi gini, ketabahan warga Gaza ini memang sudah menjadi apa istilahnya, nubuat ya, mark gitu loh, apa istilahnya, brand mark Palestina. Oh ya. Nah gini, saya kembali landasannya hadis ya. Dalam satu hadis Rasulullah bersabda, alaikum bisyam fa inna safata biladillah yaskunuha khairatun min khalqih. Bayangkan 14 abad yang lalu Nabi sudah mengatakan, kalian perjuangkan ke Syam, datang ke Syam tuh. Syam itu artinya Palestina sekitarnya ya. Karena inna safatu biladillah, itu adalah negeri pilihan Allah. Yaskunuha khairatun min khalqih, hanya ditempati oleh orang-orang pilihan. Khairat terbaik. Jadi kalau sudah itu pun artinya sudah ada filter pengakuan dari Allah kan. Memang ini orang terbaik itu. Jadi itu hal yang biasa. Ketegaran mereka yang sudah turun-temurun gitu kan. Jadi gini, apa sih artinya khairatun min khalqih itu? Apa sih artinya orang terbaik? Siapa sih penghuni Syam itu? Para nabi. Ya, betul. Ya, kita itu Nabi Ibrahim orang mana? Orang Irak. Cuma Mesopotamia. Hijrahnya ke Syam. Melahirkan 2 orang nabi. Ishak dan Ismail. Orang Palestina tuh. Ishak punya anak Nabi Yakub, orang Palestina. Nabi Yakub punya anak Nabi Yusuf, orang Palestina. Jadi Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Syuaib, Nabi Musa, Nabi Isa, itu orang Palestina itu. Katanya 19 di antara 25 yang kita hafal itu sudah dipastikan dari Syam. Iya. 19 di Tepatnya antara 25. di Palestina. Nah, dan bayangkan, jadi orang-orang yang tinggal di Syam ini ada keturunan para nabi itulah. Ya, jadi mereka ketabahan seperti itu sudah it's made in Gaza pertamanya, dan kedua memang tarbiyahnya tuh luar biasa. Jadi antum sudah nggak terpesona lagi ya, udah perkara lumrah itu ya? Ya lumrah sekali. Jadi mereka nggak pernah nyalain gara-gara Hamas nih gue jadi begini. Enggak. Gini. Kalau masalah Hamas ya, ini harus pisahkan dulu antara Hamas dengan pejuang. Hamasnya partai politik. Akan ada kontranya. Bener. Akan kita temukan ada video-video ibu-ibu misalnya menyalahkan Hamas sebagai partai politik. Iya, namanya partai politik kan memang didesain untuk terpecah kan. Parti namanya, partai itu parti ya kan, apa pecahan-pecahan. Hizb. Nah, dan di Gaza ini tidak hanya partai Hamas, ada partai Fatah. Biasa, jadi simpatisan Fatah nyalahin Hamas itu biasa. Simpatisan Hamas nyalahin Fatah biasa, tapi itu dalam skala yang sangat jarang sekali. Jadi kalau ada orang berpikir bahwa di sana ada konflik yang sangat hebat ya di grassrootsnya antara Hamas Fatah, itu kata siapa? Karena saya 12 tahun di Gaza, teman-teman saya dari Hamas, dari Fatah, kami main bola di lapangan yang sama, kami sekolah kuliah di kampus yang sama. Ada sliding juga di sana. Ada slidingan, gaprakan tuh banyak sana. Nah, ternyata gitu tapi juga ya. Dalam kondisi perang seperti ini, itu kita bukan nggak bicara Hamas, tapi bicara pejuang. Apa itu pejuang? Setiap partai politik di Gaza ini punya namanya sayap militer. Hamas sayap militernya ada Brigade Asyahid Azzuddin Al-Qassam. Sayap militer Hamas. Fatah sayap militernya adalah Brigade Syuhada Al-Aqsa. Ada lagi ormas namanya Jihad Islami. Sayap militernya adalah Brigade Al-Quds. Mereka kita sebut sebagai para pejuang. Al-Muqawamah. Nah, kalau Muqawamah ini garis merah. Nggak ada satupun orang Gaza yang punya rasa tega untuk menyalahkan para Muqawamah. Nggak ada. Merinding aku. Semuanya mendukung ya. Iya, kalau masalah Hamas Fatah oke lah, ada kontra sana. Kalau masalah Muqawamah, ya nggak ada yang. Tapi ketika mereka melihat bahwa ini adalah perlawanan yang dilandaskan atas agama, perlawanan suci, nggak akan ada yang. Nggak akan ada. Faktor lain gini, kenapa mereka juga tidak komplain, gitu kan? Sampai ada seorang nenek diwawancara tuh. oleh salah seorang wartawan media sosial. Nek, ini kita sudah porak-poranda nih, banyak yang meninggal. Apa pesan nenek buat para pejuang sana? Nenek itu bilang gini, demi Allah sekalipun semua warga Gaza meninggal, cuma satu yang masih hidup, lanjutkan perjuangan ini. Nah. Itu nenek siapa itu? Dan aku sudah lihat videonya. Ada ya? Ada, aku lihat videonya. Neneknya itu kayak semangat banget, pokoknya kita harus melawan apapun perjuangan itu, pokoknya wah. Anda tahu kenapa? Gaza ini
tidak ada serangan seperti ini pun mereka sedang dibunuh secara perlahan-lahan oleh blokade. Ya. Blokade itu kan logistik terbatas. Benar. Listrik Benar. terbatas. Saya ini 12 tahun di Gaza ini listrik per hari 4 jam per hari. Kalau lagi bagus itu 8 jam. Ya, kita di sini aja Mati sejam. kita. Iya kan panas. Kalau lagi bagus 8 jam, kalau biasa 4 jam. Iya. Jadi Air gimana, Sat? air itu 3% yang layak konsumsi. 97%-nya itu Diracun. terkontaminasi. Jadi memang Gaza ini sedang dibunuh secara perlahan-lahan oleh blokade. Dan saat itu dunia tidur kan. Ya. Enggak ada yang berbicara, enggak ada yang bersuara. Maka ketika akhirnya para pejuang itu bersuara mempunish Ya, Zionis ini. betul. Kemudian ada serangan serangan balik. Bagi warga Gaza, it's okay. Kita juga sama-sama dibunuh. Ya. Bedanya kalau sekarang paling tidak mata-mata itu terbuka. Mau hari ini mau besok kita tetap akan mati. Tetap akan mati. Bedanya gitu. sekarang dunia jadi terbuka. Terbuka. Dan Kalau nggak ada ini dunia kayak ngerasa Gaza aman-aman aja. Iya, Padahal mereka tidur. sedang mati perlahan gitu. Betul. Jadi orang tuh melupakan bahwa di sana tuh penjajahan. Itu yang terlupa sama semua orang. Aku juga merinding ketika ada Norman Finkelstein itu bilang gini, saya tuh meneliti tentang Gaza, tentang Palestina lama sekali dan dia bilang terus terang saya give up ketika tahun 2020. Karena ini benar-benar nggak bisa diperjuangkan dia bilang. Karena dunia ini benar-benar sudah diatur sedemikian rupa sehingga dunia tuh diem dengan apapun yang terjadi bahkan yang paling ekstrim sekalipun. Yeah. Terus dia bilang apa? Wah aku merinding waktu itu 2023. Dia bilang pejuang-pejuang yang ada di Palestina, di Gaza itu membuka mata saya bahwa itulah keputusan yang paling saya sesali seumur hidup. Karena dia bilang karena sayalah seorang narator yang terakhir tentang Gaza. Ya. Aku merinding, itu bukan muslim loh bro. Benar-benar. Lah kita kadang-kadang muslim malah tadi ambil angle-nya, udahlah kita nggak usah. Itu kayak meme orang-orang Inggris. It's very complicated. It's very complicated mananya gitu loh maksudnya. Lu lihat orang mati, anak-anak kecil mati, complicated apanya? Jangan-jangan otaknya yang complicated. Iya betul. Gitu maksudnya. Aku kalau ngalamin kejadian separah itu bertahun-tahun, di pikiranku pasti dendam parah. Aku juga. Iya kan ya? Aku gak usah bertahun-tahun. Ya artinya kenapa kok bisa kita lihat adegan di mana orang dibalikin dengan senyuman? Iya. Maksudnya Gimana gini, sih? Antum ada di situ nggak? Kalau ibaratnya beliau kan ya mungkin bukan warga negara ya. Iya, love Tapi kan gitu ya. yang dari lahir grassroots sudah tahu betapa nenek kakeknya dibantai kayak apa. Betul. Ketemu orang random Israel aja mungkin udah gila aku udah. Benar. Tapi kok bisa seolah-olah yang aku lihat ya dengan sabar membedakan mana yang harus dibunuh, mana yang tidak. Mana. Kalau yang antum lihat kok bisa itu terjadi gitu? Aku tambahin dikit ya sebelum antum jawab ya. Aku tuh mikir terus ketika ngeliat video-video ini ya. Itu kan 50 hari ditahan ya. Yang dilakukan apa sih? Aku tuh bina bocah-bocah ini ya. Udah lama 2 tahun masih jelek-jelek juga. Gitu kan ya. Maksudnya gini. Ini 50 hari loh. Apa sih yang dilakukan dalam 50 hari sehingga orang tuh bisa begitu gitu loh maksudnya. Jadi itu bukti bahwa memang umat Islam ini ketika berperang tuh bukan berdasarkan hawa nafsu atau dendam. Dendam tuh. Tapi ini adalah sebuah difa'an nafas, artinya pembelaan diri gitu kan. Dan sebagai para pejuang Gaza ini kan namanya sayap militer gerakan Hamas nih. Hamas itu kan Harakatul Muqawamah Islamiyah, gerakan perlawanan Islam. Jadi semua itu dilandaskan oleh hal Islami. Dan dalam Islam tuh nggak boleh kita menyiksa atau membunuh tahanan, malah harus memuliakan. Ya itu kan itu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Jadi sebenci-benci apapun mereka terhadap Yahudi, mereka tetap berpikir logik, tetap mengedepankan Al-Quran. Dan ini adalah langkah strategis mereka. Benar. Sekarang para tahanan ini jadi dai-dai mereka di Israel. Agen-agen mereka. Gak usah ngomong tapi udah nyata. Iya, jadi gini. Karena nggak mungkin Abu Ubaidah bicara di depan-depan sinagog. Iya, betul kan. Nah, dengan mereka menunjukkan perlakuan yang baik di selama tahanan itu ya. Ntar di para tahanan ini dia akan menjadi juru bicara Abu Ubaidah tuh di sinagog mereka itu. Bagaimana orang Gaza itu baik-baik sekali gitu. Dan itu bukan pencitraan. Memang agama kita begitu. Jadi Masya Allah ya. Memang saya tidak ikut dalam pertukaran kali ini. Tapi di 2012 saya ikut dalam menyaksikan peristiwa bersejarah namanya Safqat Wafal Ahrar. Satu kopral Yahudi. Gilad Shalit ditukar dengan 1027 tahunan Israel. Betul. Setelah dia dibebaskan, itu muncul foto-foto Gilad Shalit selama di tahanan itu main catur.
dibawa ke pantai, manggang, barbecue gitu loh. Ajib. Iya. Padahal itu tentara loh bro. Kopral. Makanya. Jadi memang ini sekaligus juga mematahkan ya klaim-klaim musuh bahwa kan kalau kita lihat narasi-narasinya. Iya dari awal. Juru bicara Israel selalu mengatakan Hamas Daeshi. Oh salah, dia bukan bilang Hamas. Hamas Daeshi. Yeah. Mereka mengatakan Hamas itu ISIS. Selalu mereka gandingkan itu. Hamas ISIS. Hamas itu ya. Tapi kan kita bisa lihat ya. Bagaimana perlakuan ISIS terhadap tawanan. Benar. Bagaimana perlakuan Hamas terhadap tawanan. Betul. Beda. Jauh. Kalau emang yang dasarnya itu Al-Quran dan yang benar-benar Al-Quran, kita bisa lihat saksikan. Gak mungkin membakar tawanan, membunuh tawanan gitu kan. Gitu. Dan menariknya apa tau gak? Kemarin aku dengar Ustadz Numan datang ke Indonesia. Dia bilang gini, 50% media propaganda Israel itu hancur. Aku gak sepakat sih. Bagiku 100%. Ya. Bener-bener kewalahan udah ya. Hancur. Karena coba bayangin ya. Aku hidup, misalnya contohnya aku hidup, bukan aku lah, Israel tuh hidup. Kita udah tahu senjatanya itu cuma satu, propaganda. Bener. Tiba-tiba senjata andalannya tiba-tiba gak bekerja. Stres gak tuh orang? Akun IDF sekarang jadi kayak lambe turah. Klarifikasi kerjaannya. Bener. Coba bayangin, dia pakai banyak sekali akun untuk klarifikasi semua. Itu habis semua gara-gara kelakuan-kelakuan kayak gini nih. Maksudnya aku pikir luar biasa. Fenomena-fenomena. Coba antum bayang, aku gak pernah kebayang. Serius gak pernah kebayang 2023 ini bakal begini, gak pernah kebayang aku. Kenapa? Kita kan udah beritain Palestina udah dari lama ya. Tapi tahun ini spesial. Tau gak spesial apa? Baru kali inilah orang tuh ngefans sama Mujahid. Bener. Bener. Segitu. Biasanya selalu takut. Julidnya fansnya ini sampai sealai itu sampai. Aku ngisi tentang Abu Ubaidah. Itu cewek-cewek teriak ketika aku bilang nama Abu Ubaidah. Kayak aku sebut Jungko atau siapa gitu. Iya jadi role model baru kan. Iya. Role baru, kita jadi insecure. Kenapa? Karena kita hidungnya tidak kayak orang yang gak pantas ya, kayak di Abu Ubaidah juga ngasih jauh gitu. Dan ternyata sekarang bukan Abu Ubaidah aja, tapi semua pelepasan sandera itu dia bilang ternyata yang gentle bukan hanya Abu Ubaidah. Pasukan-pasukannya semua. Pasukan-pasukan yang melepas. Komennya udah mulai yang seperti itu ya Allah aku mau kayak gitu. Itu lelaki yang sesungguhnya gitu. Belum selesai Maya muncul mbak-mbak yang ma'assalamah gitu kan. Bye ma'assalamah gitu kayak. Kalau dari dulu kita Mbak Salamah berarti kejadian-kejadian dulu kan kita selalu teriak bebaskan Palestina. Nah kemarin tuh aku lihat ada quotes di sosmed tuh bagus banget. Untuk tahun ini bukan lagi kita yang sibuk membebaskan Palestina, tapi Palestina yang membebasin banyak orang. Dari segala belenggu pemikiran yang membuat kita tuh selama ini acuh ke Palestina. Nah Palestina tuh sekarang membebasin banyak banget orang. Ada orang banyak minta diculik. Makanya itu kan tren baru kan. Hamas culik aku dong. Iya apa sih? Iya benar. Lu beban. Gak aku pikir. Lu beban. Lu gak bisa diganti sama siapapun. Masalahnya gitu. Paling banter tuker beras sama telur. Males banget. Aku pikir gini. Kupon ya. Ketika Hamas ngelepasin yang sandera terbaru tuh, aku pikir mungkin ada yang gak dipublis. Dia bilang gini, Mas nanti besok kalau mau tukeran lagi aku aja yang diculik ya Mas. Gitu. Kayak rela gitu. Intinya, mohon maaf potong. Intinya aku ngelihat sekarang perjuangan Palestina tuh mungkin secara fisik roket-roket segala alutsista kalah, tapi pejuang Palestina tuh sudah berhasil memenangkan hati umat. Iya, dan itu yang penting. Menurut antum gimana? Ada yang perlu nggak disampaikan kepada sudut pandang lain? Iya, Sultan secara alutsista pun nggak kalah. Iya sih. Dengan budget yang seperti itu. Iya sih, maksudnya gitu ya. Ya dengan blokade yang sudah sejak 2006, dibombardir berkali-kali. Iya. Bisa menembus dengan mudah tuh roket-roket. Iya sih. Iron Dome yang harganya mahal. Masih bisa beli roket maksudnya. Iya. 5 jam blackout ya. Senjata Israel nggak berfungsi 5 jam bro. Iya benar. Terus itu tank-tank Merkava yang katanya paling mutakhir. Merkava. Iya versi 4,5 itu kan. Dengan mudah dihancurin dengan Yasin bom botol ya. Iya. Pakai RPG. Apa namanya Yasin? Yasin 105. Oh. Iya Yasin 105. Ya aku tahu 105 itu. Nah tapi tentu kan Ustadz tadi udah bilang kenapa warga-warga Gaza itu punya kekuatan yang di luar nalar lah sudah. Punya kesabaran yang sudah gak masuk akal. Gimana caranya di copy ke sini? Ya tadi kan memang kita gak menafikan ada di situ keberkahan, ada di situ tentu ridhonya Allah. Tapi apakah ada upaya-upaya memang anak-anak warga-warganya tuh dikasih kajian terus dibekali atau dibekal? Karena aku ngelihat kayak warganya tuh satu suara. Iya. Kalau kita kan di Indonesia aja belum satu suara. Gitu. Udah kayak isi kepalanya tuh sama, mau dia bocah mau dia kakek. Apakah memang dari kecil sudah ngajiin terus apa gimana pembekalannya gimana? Jadi di Gaza ini ada yang namanya Arud Askari. Arud parade militer. Arud Askari. Arud Askari.
Jadi setiap tahun itu ganti-gantian. Ntar Al-Qassam mengadakan parade militer, mengeluarkan semua personilnya dengan gagah kan. Iya, gagah berani. Itu saya selalu hadir tuh, saya selalu meliput kan. Bayangkan ada 10.000 Abu Ubaidah gitu loh. Gimana coba? Ya cewek-cewek kelepek-kelepek. Dalam parade ini per divisi itu memamerkan senjata masing-masing. Kan ada divisi misalnya sniper. Dia memamerkan senjata sniper yang namanya Al-Ghul yang daya tembaknya itu daya matinya itu 2 km. Nah, itu buatan made in Gaza itu, buatan lokal. Made in Gaza. Made in Gaza. Ada juga misalnya divisi roket. Dia pamerin juga M75 atau juga Ayas 200 atau Al-Jabbar Al-Ja'bari gitu kan. Terus ada divisi misalnya divisi RPG gitu ya, Qadifah namanya itu. Roket-roketnya. Mas semua pokoknya sampai ada divisi amfibi. Nah, pasukan amfibi yang sekarang sudah bikin torpedo gitu ya, torpedo. Ini kelaman bahasa Arab gini. To the fighter. Iya. Nah, antum bayangkan puluhan ribu personil dengan gagah ini berjalan di jalan-jalan utama sampai ke pelosok-pelosok. Siapa yang nontonin? Anak-anak kecil. Jadi anak-anak ini emang setiap tahun tuh mendapatkan asupan seperti itu. Jadi mereka diperlihatkan masa depan mereka loh. Inilah superhero kalian. Superhero yang bisa kalian sentuh, yang bisa kalian ajak bicara, dan bisa Anda nikahi, bisa Anda capai. Kalau anak-anak Indonesia kan apa superhero-nya? Spiderman. Iron Man. Pengen jadi Hulk. Jadi itu kayaknya butuh ada miniatur Abu Ubaidah di rumah biar bisa dibeli. Itu persis kayak zamannya Muhammad Al-Fatih berarti. Pandangan anak-anak tuh menjadi gozi. Seperti itu. Dia malu kalau nggak jadi gozi. Jadi anak-anak tuh semuanya udah ngelihat, wah keren banget gitu ya. Nah, dan itu memang terus dipupuk ya setiap tahun itu. Tapi ada kajiannya, taklim ada. Pasti. Kan ada yang bilang nggak ada taklimnya. Katanya orang Palestina jarang ngaji, jaga toko mulu. Iya, bilang juga lu kan jarang diserang. Kenapa sih jaga toko? Daripada lu jarang diserang. Nah, coba sekali-kali ya senggol dikit lah sama Israel gimana? Dia pegawai negeri kali, nggak pernah jaga toko. Ya Allah, aku murtad aja gitu. Jadi gini ya. Di Gaza ini sistem liburnya itu kan kayak di Eropa. Sistem apa? Sistem liburan sekolah itu ya. 3 bulan. Summer gitu. Iya, summer camp. Holiday gitu kan. Nah, tapi kan kalau di luar tuh kan ada summer campnya tuh macam-macam lah ya. Di Gaza ini summer camp tuh hanya 2 fokusnya. Pertama namanya Quran. Quran camp gitu ya. Kalau kita nyebutnya Tajul Waqar. Jadi selama 3 bulan ini anak-anak itu intensif menghafal Quran. Satu lagi namanya Mukhayyam Tola'i Ahrar. Artinya pionir kebebasan, pembebas. Nah, ini Mukhayyam ini atau camp ini, perkemahan ini itu anak-anak usia belasan tahun atau mungkin ya dari 10 tahun ke atas lah ya. Itu mereka dibawa ke pangkalan-pangkalan militer para pejuang. Untuk diperkenalkan langsung dengan senjata-senjatanya. Pengen. Jadi benar-benar memang diperkenalkan dari sejak dini gitu loh. Bocah FF tapi versinya keren. Real life. Luar biasa. Itu kira-kira tua begini masih ada kesempatan gak jadi anggota ya? Ada antum jadi kemahnya tadi tuh loh. Minimal gue pas skipnya aja. Karena aku pernah ketemu dengan orang Gaza dan aku tanya kan, emang perlu orang-orang Indonesia ke sana? Dia bilang emang kalian merasa bahwa kalian tuh kayak enak aja. Kalian ngelihat kami di sini perang, kami di sini banyak meninggal, terus kalian rasa kalian ke sini bisa syahid. Enak aja dia bilang. Kami yang siap-siap aja nggak dipanggil-panggil. Maksudnya memang semua orang kayak gitu ya. Aku nanya orang malah dimarahin. Lu pikir lu ke sini lu bisa syahid? Maksudnya kami syahid itu kata dia pilihan Allah dan kami udah siap-siap. Itu aja nggak dipanggil-panggil. Nyiapinnya tadi dengan Quran gitu ya. Ngafalin Quran, lalu kemudian dengan berjuang dan segala. Itu aja nggak dipanggil-panggil ya. Gak semudah itu jadi semua orang mau jadi pejuang tuh nggak sembarang ya. Harus ada pemilihannya ya. Tapi benar Ustadz, Qassam belum ngeluarin seluruh pasukannya. Ya masih jauh lah. Masih. Qassam ini. Sebenarnya dengan kejadian kayak gini tuh apa sih pandangan orang-orang Gaza terhadap dunia? Maksudnya terhadap Indonesia. Tadi kan ada ngomong bahwa dunia. Lu jangan kepikiran untuk kesini. Itu bukan hal yang hal yang sederhana gitu. Dan sebenarnya berharap apa sih orang-orang Gaza terhadap dunia? Apakah emang yuk ngirim sesuatu atau apa gitu? Ya, saya tanggal 10 November itu saya keluar rumah untuk eksekusi program ya. Saya naik satu mobil tua, itu mobil angkutan umumnya gitu ya. Isinya ada 3 orang kakek-kakek ngobrol. Itu di tengah dentuman mau ngobrol dia. Dia mau keluar juga? Enggak, itu biasa, itu angkutan dalam. Oke, gitu. Angkutan kota. Ya, 3 orang kakek-kakek ngobrol. Iya, dan memang gini, sistem angkot di Gaza tuh gak kayak di kita.
Jadi trayek khusus itu kan enggak. Pokoknya satu arah kita bisa naik gitu loh. Oke. Dan mobilnya pun mobil biasa, mobil sipil gitu, mobil kayak sedan itu yang 4 kursi gitu kan. Saya masuk, saya dengan mereka ngobrol tuh bertiga. Udahlah, kata gini bahasa sederhananya. Udahlah, memang dari awal kita sudah tidak pernah mengandalkan siapapun. Hasbunallah gitu loh. Memang cuma Allah aja yang kita harapkan. Negara Arab ini semua pengkhianat, negara Arab ini bilang gitu. Jadi alhamdulillah kita sekarang punya Allah aja, itu yang kita jadikan pegangan. Itu sudah menjadi apa istilahnya bahasa bibir sehari-hari. Makanya kalau kita melihat orang-orang para korban itu ya yang terbunuh anaknya. Katakan selalu gitu kata-katanya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah pelindung kami. Udah. Mereka tidak pernah menyandarkan keinginan mereka kepada manusia atau kepada makhluk. Karena mereka tahu makhluk itu lemah gitu. Dan ketika mereka melihat 50 hari mereka dibombardir dan tidak ada yang bisa menghentikan. Itu sudah menambah motivasi mereka. Emang Allah saja yang bisa menghentikan dan kita hanya berharap pada Allah, gitu kan. Nah, apa pandangan mereka terhadap dunia? Ya jadi mereka juga memahami memang dunia ini terutama di tetangga mereka ya. Itu sudah didesain untuk mendukung keberadaan penjajah. Ada laporannya begitu, katanya dari British Foreign Office katanya pembentukan seluruh negara-negara di sekitar itu untuk menjadi buffer, malah untuk menjadi buffer, pelindung, bukan malah untuk apa. Nah, yang unik di hari yang sama itu 10 November, saya turun ke sebuah pasar, namanya pasar Khan Yunis di wilayah Khan Yunis tadi, selatan itu ya. Selatan. Itu padat banget penduduk karena memang banyak pengungsi dari utara. Di satu momen saya melihat ada ratusan orang lagi ngantri beli roti di pabrik roti. Katanya cuma tinggal satu ya? Iya, karena sudah terhancur. Jadi ngantri panjang banget ini ya antrian. Saya pikir ini kayaknya saya perlu dokumentasi ini. Saya keluarin smartphone saya, tapi saya takut karena ini kan sensitif. Orang lagi gitu kan lagi berduka, lagi panik aja. Kalau orang sembarang video itu akan ada touch biasanya kan. Tapi ya bismillah saya bilang. Saya buka smartphone saya mulai rekam, betul. Gak lama kemudian ada bapak-bapak paruh baya, pakai gamis panjang, jenggotan, melihat ke arah saya, nunjuk, kamu ngapain kamu? Saya kaget kan, saya turunin lagi habis saya. Kamu ngapain? Saya deket-deketin sama dia. Saya mau dimana-mana sama dia. Tapi karena saat itu saya menggunakan pakai baju ini, dia ngeliat ada bendera Indonesia. Anta bin Indonesia, kamu dari Indonesia ya? Iya betul Pak. Saya dipeluk. Masya Allah. Yang tadi dia mau marah. Dia mau WWF ya. Tadi saya udah mau di UFC. Langsung dipeluk. Masya Allah. Dia panggil yang lain. Ini orang Indonesia nih. Malah dikeroyok ya. Malah saya orang Indonesia ini orang Indonesia negara yang komitmen terhadap kita. Yang tidak pernah tinggalkan kita. Jadi saya kan ambil video sesuka kamu. Gitu kan. Luar biasa. Itu salah satu bentuk respect mereka terhadap Indonesia. Bukan itu doang. Saya kalau di Gaza itu sering kesempatan, di banyak kesempatan saya belanja sana sini kan. Ketika mau bayar, kamu orang Indonesia ya? Iya. Gak usah bayar. Saya naik angkot, mereka gak mau ngambil uang saya. Bahkan saya kuliah pun mereka gratisin saya. Karena saya orang Indonesia. Apa yang mereka lihat dari Indonesia emang ya? Bentuk respect maksudnya, emang Indonesia ngapain gitu menurut mereka yang mereka lihat? Nah, karena mereka melihat gini. Isu Palestina ini sudah dijadikan komoditas politik oleh negara-negara sekitar. Negara Arab sini. Jadi kalau misalnya ada politisi sekitar Palestina mengatakan kami berjuang untuk Palestina, itu sudah pesan kosong lah. Itu sudah komoditas politik. Tapi Indonesia nggak ada kepentingan. Indonesia ngapain jauh-jauh ke sini? Apa yang dicari? Iya benar. Mereka berpikir, mereka pasti datang ke sini memang karena ada panggilan hati, kemanusiaan, panggilan agama. Itu yang membuat mereka respect. Makanya saya di sana tuh banyak banget tawaran-tawaran nikahin dengan anak-anak itu banyak gitu. Jadi pengen tinggal Gaza. Apaan lo? Gratis. Lu kalau kehilangan bini lu gak akan setabah orang Gaza lo. Bukan. Gue gila duluan. Gencatan senjata udah selesai. Jadi belum bisa nikah lagi. Nanti besok Israel gencatan senjata. Seperti itu. Saya ingin kembali membahas masalah tadi ya, fenomena terbukanya mata dunia. Ini penting sekali ini. Ya ini juga untuk mengcounter mereka-mereka yang dengan mudahnya menuduh para pejuang Gaza ini nggak profesional, gitu kan? Ini nggak paham nih konsekuensinya, asal nyerang-nyerang aja, nggak tahu bahwa serangan balasannya akan sangat parah, gitu kan? Nanti yang kau jadi korban malah rakyat kecil. Iya, gitu. Ada juga yang bilang harusnya kalau mau perang itu kosongin dulu, ya kan? Paling tahu perang. Itulah yang saya bilang.
kalau bicara Gaza jangan bicara logika. Tersesat kita. Kalau bicara Gaza jangan bicara rasional. Ya, dan itu pun gak logis dan gak rasional. Logis pula kan. Nah jadi gini. Para pejuang Gaza itu dalam menjalankan misinya, ya kemudian menjalankan plan-plan itu nggak mengandalkan logika mereka. Mereka selalu menempelkan berlandaskan Al-Quran. Dan mereka tahu bahwa arahnya kemana itu sudah sesuai Al-Quran. Contoh, serangan 7 Oktober ini. Ini adalah usaha mereka untuk mengaktifasi 1 dari 3 fase kehancuran Zionis Israel. 1 dari 3 fase kehancuran Zionis Israel yang sudah Allah jelaskan dalam surat Al-Isra ayat 7. Jadi orang Gaza ini tahu banget memang Israel ini akan hancur melalui 3 tahapan. Ya. Penting nih. Penting sekali nih. Nah, kita tarik sedikit ke ayat 3-nya. Ayat surah ketika Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qadayna ila bani Israila fil kitabi la tufsiduna fil ardi marratain wa la ta'luna 'uluwan kabira." Kata Allah ya, memang Allah sudah tetapkan dalam Taurat, Bani Israel ini akan berbuat kerusakan level internasional, level dunia 2 kali. Dan mereka itu akan sombong sesombong-sombongnya. Makanya ada istilah sombong amat. Nyampe sana juga ternyata Mandra sampai IDF. Jadi 2 fase. Fase pertama kata Allah, "Wa idza jawadu ulahuma ba'asna 'alaikum ibadan lana." Kalau terjadi kerusakan pertama, Allah akan kirimkan, kami akan kirimkan pasukan dari hamba-hamba kami yang luar biasa, uli basin syadid, sangat kuat. Fajasu khilal diyar, dan akan masuk ke desa-desa orang-orang Bani Israel dan menguasai mereka. Itu terjadi, itu ada beberapa perdebatannya. Ada yang mengatakan itu di masa Nabukadnezar, ada yang meyakini itu di masa Nabi Muhammad sampai Umar bin Khattab. Dan saya lebih memilih yang kedua, itu masa di mana Nabi SAW sampai Umar bin Khattab membebaskan Baitul Maqdis. Itu kerusakan pertama. Dan ini kerusakan kedua. Sekarang ini. Apa kata Allah? Dalam ayat 7-nya, "Wa idza ja'a wa'dul akhirati," dan apabila datang yang kedua, janji terakhir. Janji kedua ini, kerusakan kedua. Kata Allah, "Liyasu'u wujuhakum." Jadi ini masih sambungan dari ayat sebelumnya. Allah akan kirimkan hamba-hamba terbaiknya untuk pertama liyasu'u wujuhakum. Kedua, waliyadkhulul masjida kama dakhalu awwal marrah. Ketiga, waliyutabbiru ma'ala tatbira. Artinya apa? Liyasu'u wujuhakum, asal katanya sa'a yasu'u. Artinya jelek, memburukkan. Buruk, makanya kan ada husnul khatimah, ada su'ul khatimah. Ada husnuzon, ada su'uzon. Su itu artinya jelek. Liyasu'u wujuhakum, untuk memperburuk wajah-wajah mereka. Maksudnya apa? Untuk membongkar opininya, kebobrokan wajah-wajah mereka. Ini yang sedang diaktifasi oleh para pejuang. Nah, itu terbukti kan? Serangan 7 Oktober itu membongkar kebohongan, manipulasi selama ini dipropagandakan. Nipu, serakah, pengecut. Yang katanya tentara mereka itu tentara terkuat, ternyata lemah. Apa 1 orang Hamas saja langsung kabur. Ketika mereka mengatakan teknologi mereka mutakhir, gampang dibobol. Betul. Sekarang wajah militer Israel itu sudah hancur sehancur-hancurnya. Ya itu di internet tuh. Nggak ada wibawanya. Nggak ada wibawa sama sekali. Kedua, wajah media tadi kan. Hancur kan. Propagandanya hancur. Hancur total. Makanya dalam ayat itu kan liyasu wujuhakum. Wujuh ini jamak dari kalimat wajah. Penampilan. Kan kalau wajah itu 1 wajah. Kalau wujuh artinya wajah-wajah. Jadi banyak ya. Jadi yang hancur tuh wajah-wajahnya. Wajah militernya hancur. Wajah medianya hancur, wajah finansialnya hancur. Sama teman-temannya juga. Sama teman-temannya Amerika hancur, Inggris hancur, semua yang berkaitan dengan itu. Ini namanya nafiro. Di ayat sebelumnya ada ojalanakum aksar nafiro. Ini ada salah satu jenis lain yang di luar Israel. Wajah kemanusiaan juga hancur. Jadi apapun yang akan mereka lakukan setelah ini nggak akan bisa mengembalikan trust masyarakat. Itu ada yang ngomong loh. Itu pengamat dari luar negeri. Dia bilang Israel will never be the same after 7th October. Itu yang terjadi. Nah makanya langkah para pejuang ini misinya sudah selesai. Kalau sekarang tuh perang berhenti, berapapun banyak kita sudah menang sebenarnya. Berapapun banyak nyawa yang meninggal, tetap misi para pejuang sudah selesai. Mereka mengaktifasi liyasu'u wujuhakum itu. Tinggal 2 tahapan lagi ya. Makanya habis itu kan masuk masjidah kepada khawal marrah. Jadi akan ada fenomena dalam waktu dekat ya. Allah alam kapan? Fenomena di mana umat Islam ini akan bisa masuk berbondong-bondong ke Masjidil Aqsa. Amin ya Rob. Amin. Nah, terus kapan hancurnya?
Zionis ini kapan binasanya? Baru setelah itu. Ya. Wali tabiru ma'alau tatsbira. Ya. Setelah itu umat Islam akan mampu membinasakan mereka sehancur-hancurnya. Ya. Membumi hanguskan mereka habis-habisnya. Ya. Dan aku terus terang, aku tuh melihat beberapa takmimnya Abu Ubaidah. Itu aku merinding dari awal. Kenapa? Karena kayak tersusun rapi. Ya. Betul. Aku bilang gini ya, yang kelihatan banget tuh ketika gencatan senjata. Itu begitu gencatan senjata diumumkan. Aku pernah ditanya ini gimana nih kondisinya sekarang. Aku bilang berdasarkan beberapa sejarah yang lalu-lalu, invasi-invasi yang lalu itu, pembunuhan-pembunuhan yang telah lalu itu biasanya setelah 30 tuh ada gencatan senjata. Biasanya kan gitu. Aku bilang sebentar lagi kayaknya ada gencatan senjata. Apalagi waktu itu kan Kanada, Prancis udah ngomong dan segala macam. Berarti kan itu kayak supaya selamat mukanya Israel kan. Nah, terus yang aku kaget, begitu gencatan senjata itu muncul rilis dari Abu Ubaidah. Dia ngomong apa? Cuman sayangnya belum sampai kayaknya ya. Jadi dia ngomong gini, panggilan untuk seluruh kaum muslimin untuk berkumpul di pintu-pintu perbatasan. Penuhi pintu-pintu perbatasan karena kita akan masuk, sebentar lagi kita akan menang. Aku pikir itu akan terjadi nanti. Maksudnya kalau itu sudah siap semuanya, itu kejadiannya. Karena belajar dari Rasulullah ketika buat grand plan untuk pembebasan Baitul Maqdis, itu kan semuanya ditaklukin, semuanya kecuali Baitul Maqdis. Itu dikepung. Jadi mereka nggak masuk tentaranya, mereka cuma nungguin di situ. Dan ketika itu sudah ngelihat mereka masuk damai, maka sampai sekarang kan Palestina tetap Baitul Maqdis tetap dijaga tanah perdamaian. Salahuddin juga nggak pernah masuk dengan tentaranya. Maksudnya Salahuddin nungguin di luar, lu mau apa? Berarti itu bukan tanah perangnya sebenarnya. Nggak pernah terjadi di situ. Itu tanah perdamaian dari dulu bagi kaum muslimin. Nah, maka aku bilang itu kayak dipersiapkan banget. Berarti mereka benar-benar dikaji Al-Qur'annya, lalu kemudian benar-benar disiapin sampai rilisnya pun udah disiapin gitu ya. Ngeri ya. Gini, gitu ya. Sudah ada sejak 2021 itu. Semacam sayembara di Gaza ya. Sayembara perlombaan untuk menjadi imam Masjidil Aqsa. Wah, waduh. Jadi orang di Gaza ini yang tidak bisa berkunjung ke Masjidil Aqsa bertahun-tahun, puluhan tahun, itu sudah membuat sayembara ya perlombaan baca Quran yang baik, yang menang itu akan jadi imam Masjidil Aqsa dalam waktu dekat. Artinya ketika bebas kan harus ada imam Masjidil Aqsa nih. Itu dari sekarang sudah dipersiapkan. Visioner banget. Kita mau bikin sayembara apa, Bro? Sayembara yang bisa dapat. Apa. Kita di barisan belakang aja udah beruntung ya. Makanya doanya kita kan pengen sholat futuh sekali lagi ya. Sholat futuh terakhir kan di Konstantinopel yang 1453. Nah setelah itu nggak ada lagi sholat futuh. Dan kayaknya akan jadi sholat futuh berikutnya ya Masjidil Aqsa. Insyaallah. Amin.